Halo semuanya, selamat datang. Coba diperhatiin, pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya ada suara-suara tertentu yang kenceng banget di media, sementara yang lain kayak nggak kedengeran sama sekali? Kita sering mikir, oh wajar, mereka kan jumlahnya lebih banyak. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini semua tuh bukan soal jumlah orang. Ini soal siapa yang pegang kendali. Iya kan? Kenapa coba isu A bisa viral berminggu-minggu, padahal isu B yang mungkin jauh lebih penting, malah lenyap gitu aja? Aneh ya? Nah, di balik itu semua, ada dinamika tak terlihat yang seru banget buat kita bedah bareng-bareng hari ini. Yuk, kita mulai. Oke, di bagian pertama ini, kita akan coba goyangin asumsi dasar kita. Coba, kalau dengar kata mayoritas dan minoritas, apa yang langsung kepikiran? Pasti angka kan? Siapa yang lebih banyak? Tapi, gimana kalau ternyata pemahaman kita selama ini kurang tepat? Ya, secara logika umum, mayoritas ya yang jumlahnya paling gede. Simpel banget kan? Tapi ternyata nih, di dunia sosial dan politik, logika sesederhana itu justru bisa menjebak. Kenyataannya, ini bukan soal adu banyak-banyakan orang, tapi soal siapa yang pegang kuasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba deh, kita geser dulu fokus kita dari angka. Dalam kacamata sosiologi, mayoritas itu adalah mereka yang punya power, kekuatan untuk nentuin apa yang dianggap normal, yang bisa ngendalin ekonomi, dan yang paling berkuasa di panggung politik. Gampangnya, merekalah yang pegang toa dan nulis skenario buat kita semua. Terus gimana dengan kelompok minoritas? Nah, mereka ini yang ada di posisi sebaliknya, posisi subordinat. Masalahnya bukan cuma akses ke sumber daya yang terbatas loh. Yang lebih parah, mereka itu jarang banget punya kesempatan buat nyeritain kisah mereka sendiri. Seringnya cerita tentang mereka malah ditulis dan disuarain sama pihak lain. Dinamika kekuasaan ini basisnya bisa macam-macam loh. Bisa karena etnis, agama, bahasa, gender, bahkan kelas sosial. Artinya apa? Status kita itu nggak kaku. Contoh, seorang pria dari etnis mayoritas mungkin punya kuasa. Tapi kalau dia dari kelas ekonomi bawah, dalam konteks ekonomi, dia bisa jadi minoritas. Jadi semuanya itu relatif, tergantung kita lihat dari sudut mana. Oke, jadi sekarang kita udah sepakat ya, ini semua soal kekuasaan. Sekarang kita masuk ke arena pertarungan yang sebenarnya, kekuatan sebuah pesan. Gimana caranya ketidakseimbangan kuasa ini ngebentuk semua hal yang kita dengar, kita baca, dan akhirnya kita percayai? Satu hal yang harus kita pegang erat-erat, komunikasi itu nggak pernah netral. Nggak pernah. Tiap berita yang kita baca, tiap postingan yang jadi viral, semuanya itu dibentuk oleh relasi kuasa. Jadi jangan bayangin komunikasi itu ruang hampa yang adil. Ini lebih mirip arena gladiator. Tempat kekuasaan dipertahankan mati-matian dan juga ditantang habis-habisan. Nah, ini nyambung ke satu konsep yang keren banget namanya hegemoni. Coba bayangin deh. Ada satu ide yang diulang-ulang terus, di mana-mana, sampai kita lupa kalau itu cuma salah satu cara pandang, bukan satu-satunya kebenaran mutlak. Ideologi kelompok dominan ini jadi kayak udara yang kita hirup. Kita nggak sadar, tapi kita terima aja sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Bahkan, seringnya diterima juga sama kelompok yang sebetulnya dirugikan sama ide itu. Kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi, kelompok mayoritas itu megang megafon raksasa. Akses ke media gampang, bisa ngontrol cerita yang beredar, dan jago banget ngebentuk opini publik. Nah, di sisi lain, suara kelompok minoritas itu seringkali diredupkan. Pesannya dipelintir, dan mereka cuma bisa berharap ada orang lain yang mau ceritain kisah mereka dengan jujur. Terus, apa efeknya di dunia nyata? Dampaknya, sayangnya, cukup suram. Banyak banget kelompok yang akhirnya kedorong ke pinggir, terpinggirkan. Ini yang kita sebut marginalisasi. Ini bukan kejadian acak ya, tapi sebuah proses yang sistematis buat mendorong kelompok tertentu ke sudut. Mereka sengaja dijauhkan dari akses kekuasaan, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Coba deh pikirin, gimana sebuah stereotip jelek di media bisa bikin satu komunitas jadi terisolasi dan dicap negatif. Dan ini biasanya sepaket sama yang namanya eksklusi sosial. Jadi nggak cuma didorong ke pinggir, tapi pintunya juga ditutup rapat-rapat. Sebuah kelompok secara sistematis dibikin susah buat ikutan berpartisipasi penuh, entah itu dalam hal dapat pendidikan bagus, kerjaan yang adil, atau bahkan sekedar buat muncul di media dengan citra yang positif. Ini tuh kayak rantai efek domino yang negatif banget dan nggak putus-putus. Awalnya dari media yang kasih gambaran bias, terus ini ngebentuk opini publik yang salah kaprah. Nah, opini yang salah ini kemudian dipakai buat membenarkan ketidakadilan yang emang udah ada dari sananya. Jadilah lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Oke,
Kita tarik napas dulu sebentar, coba kita mundur dikit dan lihat gambaran yang lebih luas. Kita ini kan hidup di dunia yang isinya macam-macam banget. Banyak suara, banyak budaya, banyak identitas, dunia yang warna-warni lah. Nah, keberagaman ini tuh kayak koin, punya dua sisi. Di satu sisi ada tantangannya. Gampang muncul stereotip, prasangka, bahkan konflik. Tapi, di sisi lainnya ada peluang yang luar biasa. Kesempatan buat bangun dialog, saling toleransi, dan bikin masyarakat kita jadi jauh lebih kuat justru karena perbedaan itu. Pertanyaannya sekarang, kita mau fokus ke sisi yang mana? Oke, masalahnya udah jelas. Terus, gimana caranya biar kita jadi lebih melek dan kritis? Nah, anggap aja bagian selanjutnya ini adalah toolkit buat Anda. Semacam kotak peralatan buat ngebongkar pesan-pesan tersembunyi yang ada di sekitar kita. Di dalam toolkit ini ada 3 alat canggih. Pertama, analisis wacana kritis. Coba tanya, siapa sih yang diuntungkan dari cara cerita ini disampaikan? Kedua, analisis framing. Perhatiin deh, bingkai apa yang dipakai media buat nampilin sebuah berita? Apakah dibingkai sebagai masalah keamanan atau isu kemanusiaan? Beda banget kan rasanya? Dan yang ketiga, analisis naratif. Coba lihat, di dalam sebuah cerita, siapa yang jadi pahlawan, siapa korbannya, dan siapa penjahatnya. Tujuannya apa sih kita repot-repot pakai alat ini? Simple kok, supaya mata kita terlatih buat ngelihat bias yang ngumpet, supaya kita bisa kasih panggung buat suara-suara yang selama ini nggak kedengeran, dan ujung-ujungnya kita bisa bareng-bareng ciptain komunikasi yang lebih adil buat semua orang. Nah, sebagai penutup, yuk kita bahas soal kompas moral kita. Sesuatu yang bisa jadi panduan buat kita semua kalau mau bergerak ke arah komunikasi yang lebih berkeadilan. Kompas ini cuma nunjuk ke satu arah, keadilan. Artinya, kita harus proaktif ngebela yang lemah, nolak diskriminasi apapun bentuknya, dan yang paling penting, kita harus secara sadar kasih ruang buat semua suara, bukan cuma yang udah kencang dari sananya. Ini soal milih empati di atas prasangka. Jadi kesimpulannya, ini semua bukan cuma soal apa yang diomongin. Tapi lebih dalam lagi, ini soal gimana kita menciptakan sebuah dunia di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara, dan ini yang sama pentingnya, untuk didengarkan. Jadi sekarang pertanyaannya saya lempar kembali ke Anda. Setelah ini, cerita siapa yang bakal Anda pilih untuk didengarkan lebih dalam dan suara siapa yang mau Anda bantu supaya lebih terdengar? Karena perubahan itu dimulai dari satu hal sederhana, pilihan kita untuk mendengar. Terima kasih.